Shalom, selamat berjumpa lagi kita para pemirsa atau dimanapun Anda berada. Kita akan belajar yaitu dengan bab yang baru, bab 7. Jadi besar harapan saya semua dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Baik, kita akan memulai pembelajaran dan mari kita memperdengarkan akan lagu dan doa nanti. Sembari musik atau lagu ini dialunkan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan sangat teringat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk mengikuti pembelajaran ini, supaya mampu kami mengikutinya, supaya mampu kami memahaminya, supaya mampu kami melakukan apa menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap untuk mengikuti pembelajaran ini. Amin. Peserta atau hadirin dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang ke-7 ini, di mana bab 7 ini berbicara tentang nilai-nilai kekristenan yang menjadi pegangan hidup kita. Berdasarkan slide-slide ini menunjukkan attitude atau sikap nilai yang benar dalam kehidupan kita. Ya, inilah sikap-sikap di dalam kehidupan kita, yang mana kita harus berkomunikasi dengan orang atau banyak orang, karena kita tidak lepas hidup dalam sosial bermasyarakat. Ya, jadi mari kita mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini ada ayat referensinya. Matius 5, 3-10, Galatia 5, 20-26. Karena ini adalah materi baru, maka ada kompetisi dasar yang mana harus kita pahami, sehingga ketika kita paham mampu melakukan atau mengaplikasikan pembelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menghayati nilai-nilai Kristen mengacu pada Alkitab. Kedua, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Kristen mengacu pada Alkitab, Galatia 5 ayat 22-26. Yang ketiga, membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Demikian juga dengan indikatornya atau pencapaian setelah kita mempelajari materi ini, ya bukan hanya sekedar kognitifnya saja, kecerdasannya saja, tetapi perlu kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mendiskusikan tentu dengan orang tua yang ada di rumah, menuliskan nilai-nilai Kristiani berdasarkan Injil Matius 5, 3-10, demikian juga Galatia 5, 22-26. Nah, itu yang didiskusikan nanti, mungkin kalau ada penugasan ke depannya bersama dengan keluarga yang di rumah atau orang tuamu. Menampilkan hasil karya seni yang mengekspresikan nilai-nilai kekristenan dalam cara yang dikenal sebagai talent show. Ya, jadi indikator ini penting supaya kita tidak hanya sekedar belajar secara kognitif pengetahuan, tapi mampu mengaktualisasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah menjadi indikatornya pencapaian setelah kita mempelajari materi ini. Apa itu nilai? Berdasarkan pemahaman dari Spengler yang dikutip oleh Sunario, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu merupakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya, yang mengacu atau mendorong orang untuk mewujudkan.
Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Yang ketiga, sebagai standar konseptual yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuannya yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi ini yang dipaparkan oleh seorang pakar, yaitu Spengler, yang dikutip oleh Sunario. Jadi dengan ini konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi nilai dalam bersikap dan bertindak, ya, maka ini untuk nilai Kristiani adalah suatu yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan menilai alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Artinya di sini kita tidak bisa lepas atau kita tidak bisa hidup tanpa ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan itu harus mutlak kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan sekedar Kristen tetapi tidak mau mengikuti, ya, apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam firman kita melalui Alkitab, renungan firman-Nya. Maka dengan ini kita akan membahas satu persatu apa sih menjadi nilai-nilai Kristen itu. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sesama. Seperti apa? Mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Jadi menyembahnya dan melakukannya artinya beribadah dan menuruti segala perintahnya. Bukan hanya pergi ke gereja membaca firman renungan tapi tidak melakukan perintahnya, itu juga tidak mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi sesama adalah menghargai harkat dan martabat sesama serta manusia. Yang dibutuhkan di situ adalah empati, simpati. Ya, contoh konkretnya, ya kita harus menunjukkan kasih itu. Ya, kalau ada temanmu yang kesusahan, bantu dong. Ada temanmu yang kemalangan, bantu dong. Ada temanmu yang berduka, dibantu dong. Jangan temanmu lagi sakit, kamu karaokean, kamu jingkrak-jingkrak, atau main musik yang sekeras-kerasnya. Jadi kalau ada temanmu yang mengalami duka, ikut dong berduka. Apa yang bisa kamu bantu. Nah, seperti Samaria yang murah hati, Yesus menunjukkan bagaimana kita melihat kasih seperti perempuan Samaria, mencintai berarti peduli dan mau menolong sesama, yang dilakukan tanpa memandang berbagai perbedaan. Jadi kita nggak perlu memandang siapa, kasihlah dia tanpa melihat perbedaan. Itulah mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah serta dengan sesama. Demikian juga di sini dikatakan love, ya. Love yourself so that you can love others. Kita harus bisa memiliki cinta dan harus memiliki kasih untuk sesama tanpa ada perbedaan. Nomor 2, rendah hati. Ya, rendah hati adalah kebalikan dari agresivitas, arogansi, kesombongan. Kerendahan hati menegaskan kebijaksanaan seseorang. Kerendahan hati menggambarkan manusia yang paham siapakah dirinya. Jadi rendah hati sama dengan menyadari keterbatasan dirinya, kemampuannya. Ya, kalau orang yang sudah rendah hati pasti mampu hidup berdamai, harmonis dengan sesama, dengan orang lain di mana dia bertempat tinggal. Itu namanya rendah hati, menyadari keterbatasan dirinya, dia mampu hidup berdamai dan menaklukkan hidup dirinya untuk bisa hidup dengan orang lain. Yang ketiga adalah kejujuran atau jujur. Sejauh ini Ibu bisa mengetahui Anda jujur atau tidak. Di dalam pembelajaran di mana materi ada di YouTube, nah di acara atau formulir absensi ada di situ, Anda diminta untuk memberikan jawaban apakah Anda jujur atau tidak. Anda yang tahu. Menurut
berdasarkan absensi Anda berkata sudah ditonton, tetapi data yang ada pada Ibu, Anda hanya mengabsen, setelah itu numpang lewat saja dalam materi. Jadi Ibu bisa menilai Anda sejauh mana dalam kejujuranmu, ya, karena semua ada catatan-catatannya. Maka mari hari ini Anda bisa mengambil sikap untuk hidup jujur, karena itu adalah nilai sikap yang Tuhan ajarkan. Kejujuran adalah orang yang memiliki integritas kepribadian, ya, yang sungguh memiliki nilai dalam Alkitab. Kejujuran melawan atau lawannya kesombongan. Jadi mari dengan adanya materi ini milikilah sikap untuk kejujuran, karena itu nilai yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nomor 4, bermoral. Tuhan menegaskan dalam firman-Nya 1 Korintus 6, 19-20. Tuhan mendaftarkan atau memberi daftar, ya, tindakan yang merupakan yang tidak bermoral, antara lain pikiran jahat, pembunuhan, berzina, percabulan, pencurian, saksi dusta, keserakahan, kebencian, penipuan, percabulan, iri hati, kesombongan. Ya, inilah yang Tuhan paparkan dalam kehidupan manusia yang tidak bermoral. Maka dengan ini, ya, dari firman ini, manakah sikap Anda yang tidak bermoral? Anda yang tahu. Maka hal ini bertobatlah. Tuhan tidak menginginkan demikian, karena ciri-ciri kehidupan seperti ini tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Saya terlalu yakin dengan hal itu. Maka bertobatlah, sadarlah, kembalilah kepada jalannya Allah atau ajaran firman-Nya. Ya. Selanjutnya, murah hati. Dari sini kita bisa melihat, ya, baik itu murah hati dari segi waktu, perhatian, dan uang. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus bersikap atau bersifat royal. Tapi kebanyakan kita di sini memiliki sikap kikir, pelit, kalau bahasa Koreanya holit. Maka kita diminta dengan ajaran firman Tuhan, kita diminta untuk bermurah hati kepada orang lain, memberi bantuan kepada setiap orang yang menyumbangkan apa yang bisa kau sumbangkan. Membantu orang, jangan kamu meminta imbalan. Memberi bantuan kepada orang tanpa pamrih, karena banyak orang juga membantu orang tapi dia minta imbalan. Mungkin mengangkat barang orang ketika ada kegiatan atau pesta atau syukuran, kamu minta imbalan. Maka hal ini Tuhan tidak senang. Memberi bantuan tanpa harus pamrih, karena bagaimanapun kita seketika waktu pun memerlukan bantuan orang lain, memerlukan pertolongan orang lain. Maka berilah dengan murah hati, baik dari segi waktu, perhatian, dan uang. Maka di sini saya tekankan, berilah pertolongan tanpa pamrih. Jangan kau menolong orang lain kau minta imbalan, karena bagaimanapun kita pada waktunya pun kita akan memerlukan bantuan orang lain. Ya, jadi mari kita memberi pertolongan tanpa pamrih. Yang keenam adalah kata dan perbuatan harus sama. Seringkali kita banyak buahnya, seperti Yesus mengatakan orang fasik dan orang ahli Taurat sering mengadakan tantangan kepada Tuhan. Mereka seolah-olah yang sempurna, seolah-olah bisa menjalankan hukum agamanya dengan baik.
maka Tuhan sangat membenci kepada orang-orang munafik. Ya, dikatakan celakalah kau, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, kadas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23 ini mentegaskan jangan kita munafik. Ya, jadi antara perkataan dan perbuatan harus sejalan. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Yang ketujuh, jangan merasa diri paling benar. Ya, di dalam Roma 3 ayat 3 dikatakan manusia di kolong ini sudah berdosa, tak ada yang benar, satu pun tidak. Maka jangan menganggap diri kita paling benar, menyalahkan orang lain, merasa kita ini tidak ada salah, tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan sangat juga membenci. Ya, contohnya adalah orang Farisi yang masuk dan berdoa membawa bersyukur dan bersyukurnya karena tidak seperti pemungut cukai orang berdosa itu. Jadi waktu dia berdoa pun masuk ke dalam rumah doa, doanya pun seolah-olah menyatakan bahwa dia benar, orang lain adalah salah atau berdosa. Jadi ini celaka ini orang seperti ini. Ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Yang ke-8, jangan menyimpan dendam. Ya, jangan ada dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan berdoa, ya, dan doanya berdamailah dulu dengan saudaramu, kasihilah musuhmu dan berdoakan, dan doakanlah orang yang menginginkanmu supaya kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, dan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Matius 5:43-45. Jadi jangan dendam. Biasanya orang dendam ini sudah punya kita. Ya udah, kita berikan aja pengampunan, selesai, kita bahagia. Tergantung orang itu mau nggak menerima maaf kita. Jadi kita nggak usah menyimpan dendam kalau mau sehat dan sejahtera. Yang ke-9 ini, yang ke-9 adalah, nah ini yang paling parah ini. Tapi ini yang terakhir ini yang harus ditekankan, yaitu mengampuni orang lain. Karena ini sangat sulit kita lakukan, tapi Yesus menyatakan kepada kita harus memberikan pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa kita pun di surga tidak akan mengampuni kita. Ya, saya percaya dengan Roh Kudusnya, dengan pertolongan Roh Kudusnya kita akan mampu mengampuni. Karena kita sudah mengenal Bapa, mencintai Bapa di surga, maka kita pun layak memberikan demikian seperti yang Tuhan ajarkan dan lakukan, yaitu merelakan dan ketulusan hati untuk mengampuni sesama kita. Jadi ayat referensinya adalah Matius 5 ayat 7, Matius 18 21-35, Markus 11 25, Lukas 17 3-4, Kolose 3 ayat 12 dan 14, dan Efesus 4 ayat 32. Jadi hal ini nilai Kristen yang paling utama, yaitu ditekankan mampu mengampuni orang lain. Pembelajaran kita sampai di sini, ya. Maka dengan pemaparan 9 nilai-nilai Kristen yang kita pelajari, hiduplah dengan penuh kasih, hiduplah penuh cinta, ya. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada penugasan, karena apabila ada penugasan, Anda dengan gampangnya buka di Google. Jawaban itu hanya jawaban dari Google, tapi bukan pemahaman Anda. Jadi yang dibutuhkan dari Anda adalah Anda paham. Jadi apabila seseorang sudah paham, mampu dapat mengerti dan memberikan jawaban ketika ada persoalan, maka pahamilah apa yang Anda pelajari supaya Anda mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini, karena ada pertemuan berikutnya lagi untuk kedepannya. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah menyelesaikan pembelajaran ini, berkati kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan nilai-nilai Kristen dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi demikian